Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Rasni Gani menemani Anda dalam program Economic Insight Tribun Timur, edisi Kamis 17 April 2025. Pemirsa, masih seputar harga emas batangan PT Aneka Tambang atau Antam terpantau bertahan di level Rp1.975.000 per gramnya pada hari ini per Kamis 17 April 2025. Artinya sisa 25.000 saja maka harga emas akan menyentuh angka 2 juta rupiah. Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam berada di level Rp1.975.000. Harga emas Antam itu melonjak sebesar 32.000 jika dibandingkan dengan harga cetak pada Rabu 16 April 2025 berada di level Rp1.943.000 per gramnya. Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp1.824.000 per gramnya. Harga tersebut juga melonjak lebih tinggi, yakni Rp32.000 jika dibandingkan dengan harga buyback pada Rabu 16 April 2025 yang juga berada di angka Rp1.765.000 per gramnya. Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya yang belum termasuk pajak. Harga emas 0,5 gram dibanderol seharga Rp1.037.000. Harga emas 1 gram dibanderol seharga Rp1.975.000. 5 gram dibanderol Rp9.650.000. Harga emas 10 gram Rp11.245.000. 25 gram dibanderol seharga Rp47.987.000. Tribuners, harga emas hampir 2 juta sebenarnya pertanda apa? Dikutip dari Tribun Timur dari Kompas.com, ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance, Tauhid Ahmad mengatakan bahwa emas merupakan produk yang liquid nilainya. Hanya saja jika tidak menggambarkan kondisi ekonomi secara utuh, emas berbeda dengan nilai tukar yang biasanya menjadi indikator kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruhnya hanya untuk orang yang mengekspansi saja kepemilikan emas, kata Tauhid. Dia menambahkan bahwa kenaikan emas sekian persen hingga mencapai 2 juta per gramnya tidak terlalu signifikan mempengaruhi kondisi ekonomi saat ini. Berbeda dengan indikator makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga, devisa. Sementara itu, Tauhid menerangkan bahwa kenaikan nilai emas menunjukkan kondisi permintaan yang lebih tinggi dari penawaran. Dengan begitu, hal ini menggambarkan bahwa orang sedang mengalihkan cash dan simpanannya ke dalam bentuk emas atau tabungan. Tribuners, menurut pakar ekonomi tersebut, meroketnya harga emas sebaiknya tidak diartikan bahwa masyarakat perlu membeli emas secara ugal-ugalan. Untuk alasan safety, sebaiknya masyarakat tetap harus membagi instrumen investasinya, meliputi alat investasi jangka pendek dengan jangka panjang, yakni seperti emas untuk investasi jangka panjang, obligasi untuk investasi jangka panjang, dan deposito untuk investasi jangka pendek. Pemirsa, kita melangkah ke berita selanjutnya. Masyarakat tidak perlu khawatir tidak bisa membeli emas batangan secara tunai. Pegadaian menyiapkan sejumlah produk pembelian emas baik secara tunai maupun cicilan. Berikut laporan dari wartawan Tribun Timur dari lapangan. Dengan membuka aplikasi Pegadaian Digital. Harga meroket, tren pembelian emas tidak hanya terjadi di outlet Antam, tetapi juga outlet pembelian yang Logam Mulia di Pegadaian. Pegadaian sendiri tidak hanya menawarkan pembelian emas secara tunai, tetapi juga dengan cara menyicil. Menabung emas di Pegadaian merupakan salah satu cara investasi yang aman dan mudah, terutama bagi pemula. Dengan modal yang terjangkau, Anda bisa memulai investasi emas tanpa harus membeli dalam jumlah yang besar.
Layanan tabungan emas Pegadaian tersebut juga mempunyai banyak keuntungan dan berbagai kemudahan bagi pemula. Lantas, bagaimana cara menabung emas di Pegadaian? Melansir dari laman Sahabat Pegadaian, berikut persyaratan menabung emas di Pegadaian. Masyarakat hanya membutuhkan 3 berkas saja, yakni identitas atau dalam hal ini KTP atau paspor, mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas, dan biaya transaksi tabungan emas. Untuk diketahui, nasabah bisa menabung emas di outlet cabang Pegadaian manapun. Dan cara kedua, nasabah dapat menabung dengan membuka aplikasi Pegadaian Digital. Tribuners, kita melangkah ke berita selanjutnya. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Rabu 16 April 2025. Investor masih menantikan rilis data ekonomi Amerika Serikat dan pidato Ketua The Fed, Jerome Powell. Rupiah spot melemah 0,06% ke 16.837 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan rupiah JISDOR melemah juga ke angka 0,17% dengan nilai 16.845 rupiah per dolarnya. Analis Do Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah terjadi di tengah sentimen risk off di pasar ekuitas oleh kembalinya kekhawatiran seputar tarif Trump. Untuk besok, tekanan atas rupiah diperkirakan berlanjut lantaran sentimen kembali memburuk sebab investor menilai langkah China yang menutup keran impor menandakan China tidak akan mudah tunduk pada Trump sehingga perselisihan berpotensi lebih panjang. Pengamat mata uang Ibrahim melanjutkan bahwa di dalam negeri terdapat sejumlah tantangan, yakni reformasi struktural dan efektivitas belanja pemerintah, efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, urgensi penguatan fundamental ekonomi domestik, serta perlunya peningkatan produktivitas secara real. Ibrahim memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif dengan ditutup melemah di rentang 16.830 rupiah per dolarnya. Lukman juga sependapat dengan rupiah di kisaran 16.750 rupiah hingga 16.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pemirsa, sekian berita Economic Update Tribun Timur hari ini. Saya Rasni Gani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.